Halo guru hebat, nama saya Rahma Wijaya Kusuma Wardani. Saya mengajar di SD Negeri 1 Karangluas. Tujuan video ini dibuat adalah untuk mengikuti Lomba Guru Kreatif Indonesia tahun 2023 tingkat Kecamatan Jatilawang. Yuk kita simak. Hal yang melatar belakangi saya membuat inovasi media pembelajaran non-digital Pop-up Book Tata Surya adalah proses belajar mengajar merupakan suatu mekanisme yang dilakukan sekolah dalam menjalankan fungsi sarana pendidikan. Dalam proses pelaksanaannya, tidak jarang guru menemukan peserta didik yang bosan, asyik melakukan kegiatan di luar pembelajaran, bahkan ada peserta didik yang mengantuk di kelas dikarenakan peserta didik tidak tertarik dengan pembelajaran yang disajikan oleh guru di kelasnya. Khususnya dalam hal ini adalah pada proses pembelajaran ilmu pengetahuan alam materi tata surya kelas 6. Solusi dari latar belakang tersebut adalah dalam suatu proses belajar mengajar, kemampuan peserta didik dalam memahami suatu konsep sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru. Salah satunya dalam menyiapkan media pembelajaran yang bervariatif. Dalam rangka mencapai proses pembelajaran yang baik tersebut, guru harus mampu menggunakan dan mengembangkan media pembelajaran. Salah satunya adalah media pembelajaran Pop-up Book Tata Surya. Manfaat membuat inovasi media pembelajaran Tata Surya antara lain menyajikan materi secara visual sehingga peserta didik lebih meningkat dalam proses pemahaman materi. Kemudian, aman dan praktis. Media ini didesain tidak membahayakan peserta didik dan praktis digunakan. Kemudian, media ini sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dan yang terakhir adalah media ini sebagai media merdeka belajar. Peserta didik dapat merdeka mengeksplorasi wawasan tata surya. Cara membuat inovasi media pembelajaran non-digital Pop-up Book Tata Surya adalah yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian, mendesain gambar dan materi yang akan ditempel pada setiap lembar Pop-up Book Tata Surya. Lalu, mencetak gambar kemudian dilanjutkan dan menggunting setiap gambar yang diperlukan. Kemudian, merangkai setiap detail gambar dan tulisan pada kertas manila yang sudah dibuat buku. Lalu tempelkan gambar dan tulisan tersebut pada buku dan yang terakhir adalah tempelkan hiasan-hiasan yang sudah dibuat di atas kertas manila. Nah, Bapak Ibu guru hebat, proses pembuatan media non-digital Book Tata Surya yaitu yang pertama mendesain, yang kedua mencetak dan menggunting, dan yang ketiga adalah merangkai detail gambar dan tulisan pada Pop-up Book Tata Surya. Ini adalah inovasi media pembelajaran non-digital. Yang saya buat adalah media Pop-up Book Tata Surya untuk mendukung pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 6. Yang pertama adalah halaman cover, kemudian halaman pengenalan, kemudian ini adalah planet-planet di sistem tata surya, kemudian ini adalah planet-planet yang ada di tata surya kita, kemudian selanjutnya adalah matahari sebagai pusat tata surya, selanjutnya adalah di sini adalah materi galaksi Bima Sakti, yaitu tata surya kita berada di galaksi Bima Sakti, dan di sini ada lembar informasi dan kotak informasinya. Kemudian selanjutnya adalah ini planet-planet yang terdekat dengan matahari, yaitu Merkurius dan Venus. Kemudian ini planet ketiga dan keempat, Bumi dan Mars. Kemudian ini planet kelima dan keenam adalah Jupiter dan Saturnus. Kemudian ini adalah planet yang terjauh dari tata surya kita, dari pusat matahari, yaitu Uranus dan Neptunus. Kemudian di sini dengan alat peraga ini saya mengajak anak-anak untuk mengingat julukan setiap planet, yaitu dari mulai planet Merkurius dan planet Neptunus. Kemudian selanjutnya adalah ini saya mengajak anak-anak untuk belajar tentang planet dalam dan planet luar di sistem tata surya kita.
kata ibu guru hebat? Kelebihan media pop-up book tata surya yang saya buat adalah yang pertama, mudah dibawa dan praktis karena berbentuk seperti buku. Kemudian, alat dan bahan yang dibutuhkan mudah didapatkan, sehingga media ini mudah dibuat. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan media gambar, peserta didik akan lebih mudah memahami materi tata surya karena terlihat lebih nyata. Walaupun banyak kelebihan dari media e-book tata surya yang saya buat ini, tetapi juga ada kelemahannya. Yang pertama adalah mudah rusak karena sebagian besar terbuat dari kertas. Kemudian, strategi yang diterapkan harus tepat. Apabila tidak, maka materi yang ada di dalam media ini tidak disampaikan dengan baik. Cara menggunakan media pembelajaran non-digital pop-up book tata surya adalah yang pertama, buka pop-up book tata surya dengan berhati-hati. Kemudian, perhatikan gambar dengan efek 3 dimensi pada lembar pop-up. Kemudian, bacakan materi-materi tata surya yang sudah dituliskan di hiasan-hiasan dan sudah tertempel di lembar pop-up book. Lalu, jelaskan materi tersebut dengan mengaitkan dengan gambar yang sudah ada. Kemudian, yang terakhir adalah ulangi langkah-langkah tersebut pada halaman selanjutnya. Nah, anak-anak, ini adalah media pembelajaran pop-up book tata surya. Nah, Bu Guru kasih pertanyaan. Coba menggunakan media pembelajaran pop-up book tata surya dengan menjawab pertanyaan Bu Guru. Tunjukkan planet ketiga di tata surya. Ya, tunjuk yang mana? Nah, itu planet apa ya anak-anak? Itu planet Bumi. Nah, kemudian ini adalah planet-planet yang ada di tata surya kita, yaitu ada berapa planet? Ada 8 planet. Kemudian ini adalah matahari kita, pusat tata surya. Dan di sini adalah ada informasi-informasi yang mengenai matahari. Di sini ada 7 fakta matahari dan ada pengetahuan lainnya. Ini adalah apa anak-anak? Galaksi Bima Sakti. Jadi tata surya kita ini berada di galaksi Bima Sakti. Nah, di sini juga ada lembar informasinya, tinggal kalian buka. Dan di sini ada bentuk-bentuk galaksi di Bima Sakti. Nah, kemudian ini adalah planet yang terdekat pada matahari, yaitu planet Merkurius dan planet Venus. Dan di sini ada informasinya yang terkait dengan planet Merkurius dan planet Venus. Kemudian ini planet ketiga dan keempat, yaitu planet Bumi dan Mars. Ini yang keempat dan kelima dan keenam, Jupiter dan Saturnus. Dan Jupiter ini adalah planet terbesar di tata surya. Kemudian kalau Saturnus ini yaitu planet yang paling unik karena memiliki cincin. Kemudian planet terjauh yaitu Uranus dan Neptunus. Di sini ada informasinya juga. Kemudian di sini coba buka julukan untuk planet Mars. Apa itu di sana? Planet merah. Kemudian julukan untuk planet Saturnus yaitu planet cincin. Oke, bagus. Kemudian yang terakhir ini adalah materi tentang planet dalam dan planet luar. Yang termasuk planet dalam apa saja? Yuk dibuka. Planet dalam ada Merkurius, kemudian ada Venus, ada Bumi, dan yang terakhir ada Mars. Kemudian yang termasuk planet luar apa saja? Ada Jupiter, ada Saturnus, ada Uranus, dan yang terakhir adalah ada Neptunus. Oke, Bu, bagaimana pendapat Ibu sebagai kepala sekolah mengenai inovasi media pembelajaran non-digital pop-up book tata surya untuk menunjang pembelajaran IPA kelas 6? Media pembelajaran yang dibuat oleh Bu Rahma itu sangat bagus dan kreatif.
Media ini sebaiknya nanti dikembangkan oleh guru-guru yang lain untuk meningkatkan kemauan siswa untuk belajar lebih giat lagi. Bagus, Bu Rahma, silahkan ditingkatkan. Terima kasih, Bu. Bagaimana pendapat kalian tentang media pop-up Book Tata Surya sebagai penunjang pembelajaran di kelas? Menurut Cecil bagaimana? Menurut saya pembelajaran ini lebih berkesan. Oke, baik. Menurut Amin? Menurut saya pembelajaran ini menyenangkan. Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana pendapatmu tentang media pop-up Book Tata Surya sebagai penunjang pembelajaran di kelas? Menurut saya pembelajaran lebih menarik. Menurut saya lebih mudah memahami materi tata surya. Oke, baik. Terima kasih. Kesimpulan dari pembuatan inovasi media pembelajaran non-digital Book ini adalah seluruh peserta didik merasa senang mempelajari tata surya dengan media Book. Kemudian, kepala sekolah mengapresiasi dan berharap media Book ini dapat dikembangkan oleh guru-guru yang lain. Kemudian, dari teman sejawat mendukung sepenuhnya media Book Tata Surya sebagai media inovatif. Sebelum saya menutup video ini, saya mempunyai kata motivasi. Kapal ibarat alat atau sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendayung ialah subjek yang menggerakkan pendidikan. Pergerakan sekecil apapun jika dilakukan serentak oleh seluruh pendayung, yaitu guru, akan mampu menggerakkan kapal besar bernama Pendidikan Indonesia berlabuh di tujuan. Sudah saatnya bergerak bersama, wujudkan merdeka belajar. Salam berbagi, berkolaborasi, dan bermanfaat. Salam semangat guru hebat!